Insya Allah kalau saya mendapat kepercayaan untuk menjadikan DPRI, mungkin ini saya harus betul-betul perjuangkan apa yang hak rakyat gitu. Saya mau nggih, mau iya. Saya mau iya yang Hendro ngomong. Tapi ngomong Hendro iya nggak saya ngomong? Kan itu jawabannya. Betul. Kita dulu minta merdeka sih, ya kan? Mungkin nggak dikasih. Kalau kita mau bangun, minta kita mau dibangun nggak dikasih, kan nggak lucu. Ya, betul. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air, sobat Nusantara. Jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Edisi ke-15 kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bang Sopyan Daud, atau di Aceh lebih dikenal dengan nama Bang Yan. Assalamualaikum Bang Yan, apa kabar Bang Yan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik. Bang Yan, ini masih dalam suasana Milad GAM. Saya mengucapkan selamat Milad untuk Gerakan Aceh Merdeka ke-47. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses, baik semuanya ke depan. Ya, Bang Yan, ini sesuai dengan tema kita. Sosok Bang Yan ini kan sangat kontroversi, sangat fenomenal, dan hampir semua masyarakat Aceh itu sangat mengenal figur dan ketokohan Bang Yan. Artinya gerak langkah politik itu Bang Yan ini selalu zigzag dan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, sedikit introspeksi Bang Yan, kenapa Bang Yan kemudian baru kali ini memutuskan untuk maju lewat partai politik menuju Senayan? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu? Mungkin yang pertama saya jawab singkat, ini mungkin pilihan terakhir terhadap rakyat Aceh. Ya. Itu yang paling penting. Jadi saya sudah beberapa hal yang terbanyak membuat politik supaya Aceh lebih maju. Tapi hari ini saya harus turun ke lapangan gitu untuk campur tangan total terhadap Aceh yang sedang kondisi hari ini. Banyak hal yang harus dilakukan jangka panjang terhadap Aceh. Hari ini yang masih jauh dikejar untuk membangun daerah ini masih sangat ketinggalan kita dengan provinsi yang lain. Maksudnya artinya perdamaian yang sudah terbangun selama ini itu belum sesuai dengan ekspektasi. Saya kira perdamaian untuk keamanan aja itu. Perdamaian hanya untuk terjadinya keamanan, tapi bicara kesejahteraan itu masih minim sekali. itu yang mendorong Bang Yan untuk harus terjun langsung. Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Aceh, di Indonesia ada 4 provinsi yang mendapat otonomi, termasuk Aceh ya. Iya. Aceh bahkan bisa melahirkan undang-undang sendiri, undang-undang pemerintah Aceh, undang-undang nomor 11, lebih istimewa lagi daripada otonomi provinsi 3 lagi. Tapi kita ini masih jauh ketinggalan di 4 provinsi itu. Jangan kita bandingkan yang bukan otonomi. Itu sangat permasalahan besar bagi Aceh. Ya, tapi kan sejak damai kemarin itu bisa dikatakan bahwa semua komponen kekuasaan baik legislatif dan eksekutif itu kan dipegang oleh GAM rata-rata. Misalnya di beberapa kabupaten ya sejak sejak perdamaian yang digagas 2005, kemudian pemilu 2007, itu hampir seluruh mayoritas legislatif dan eksekutif itu kan dipegang oleh mantan kombatan GAM. Artinya GAM yang hari ini bertransformasi menjadi partai politik itu punya beban nggak bahwa kesejahteraan rakyat ini tanggung jawab juga gitu? Saya kira itu hanya kalau kita bicarakan Aceh ini dari beberapa partai politik, walaupun eksekutif dan legislatif, semua mengharapkan dengan dana otsus untuk membangun Aceh. Ternyata hari ini kita evaluasi ulang, hampir 15 tahun lebih ya hari ini, dana otsus yang menjadi Aceh hampir 100 triliun. Aceh masih masuk daerah yang miskin dan memang iya, itu bukan kita hanya bicarakan di podcast ini. Hasil survei lapangan memang iya, masyarakat Aceh itu bukan hanyalah ada pihak GAM,
dan pihak nasional, partai yang lain juga ada. Kita hitung aja hari ini, DPR hari ini kan 81 kursi. 81. Kalau kita hitungkan dari Komitmen cuma berapa orang? Saat ini tinggal 13 kursi. 13 kursi semuanya, tapi bukan GAM semua. Benar. Ada non-GAM masuk ke partai politik. Nah, saya kira itu tidak akan bicara hal GAM, bicara keikhlasan para pihak Aceh ini untuk membangun daerah masing sendiri kan. Nah, para pihak ini siapa nih? Apakah pemerintah Indonesia? Saya kira kalau pemerintah Indonesia kan, di mana masalah Indonesia sekarang? Sekarang kita kan udah diserahkan semua kepada daerah, undang-undang segala macam. Undang-undang yang diberi hak Aceh itu belum dilakukan maju kan. Saya kira tidak. Kalau hari ini saya bicarakan kesalahan siapa, saya belum bisa mengatakan siapa ada kesalahan di sini. Jadi yang hasilnya hari ini kita selalu berdebat, ini kesalahan pusat, kesalahan daerah, itu aja. Tapi yang korban kan masyarakat. Benar. Ini yang harus dipastikan gitu. Jadi saya maka akan mungkin maju di salah satu. Saya kira itu DPRI bukan hal yang kecil. Ada 13 kursi DPRI di Aceh ini dapil. Dianggap para kawan-kawan hal-hal biasa, DPRI biasa, bukan sebenarnya. Namanya perwakilan rakyat, itu coba diartikan dulu. DPRI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, itu harus dinikmati, harus memang betul dirasakan. Gimana tanggung jawab itu? Apa tanggung jawab kita 100.000 orang? Apa tanggung jawab kita 50.000 orang? Apa tanggung jawab kita di lingkungan partai politik? Tapi sebenarnya kalau dapil satu ini 1.900.000 lebih pemilihan. Itu tanggung jawab kita 15 kabupaten kota. Ya, dari 7 orang gitu. Jadi saya lihat itu ini nggak ada sinkronisasi antara DPRI, eksekutif, legislatif daerah ini masing-masing. Iya. Saya pun tidak juga ini bukan kita nggak salah. Jadi legasi DPRI sekarang dari 2009 ya, dilanggar 2009 lah. 2019 berarti udah 3 periode ya. Apa legasi yang dilakukan oleh DPRI 13 kursi ini yang ditinggalkan di Aceh hari ini? Kan belum. Kalau saya lihat belum. Berarti ada 13 orang, ini bisa membangun kerjasama dengan siapa aja, eksekutif, gubernur, ataupun bupati, wali kota, termasuk DPR. Ini. Jadi mereka ini sibuk dengan partai masing-masing. Begitu pemilu sibuk dengan bicarakan ini harus kita angkat, itu plus 5 tahun sekali. Kenapa 5 tahun sekali mau pemilu kita bicarakan tentang Aceh mau bangun gitu? Kenapa? Ini tanggal 14 Februari pemilihan. Mungkin incumbent menjalankan, non-incumbent mungkin harus pelantikan tanggal 10. Ini coba pikir Aceh itu. Jangan waktu kampanye lagi pikir Aceh. Iya, jadi ini yang saya pandang, sudut pandang saya itu, di situ kelemahan. Beda dengan provinsi yang lain. Artinya representasi anggota DPR RI yang mewakili Aceh pada hari ini itu belum optimal untuk memberikan kontribusi nyatanya terhadap. Jadi kalau kita lihat secara real hari ini, kita nggak nyalah siapa-siapa, apa mereka nggak melakukan atau mereka untuk partai masing-masing mungkin oke. Kita ini tahun 80-an ini kalau kita bandingkan dengan Nias saja, kita lebih maju kita dengan Nias. Hari ini kita jauh dengan Nias saja itu Kabupaten Sumatera Utara loh, bukan provinsi kita bandingkan. Ini yang sangat lucu ini. Oke, kita bicarakan sebelumnya. Dulu ada GAM, Bupati Wali Kota, GAM berapa. Sekarang kan udah hampir 2 tahun bukan GAM lagi di pemimpin di kabupaten kota. Nah, itu kan artinya masyarakat sudah semakin apa nih? Maksudnya fenomena turunnya dukungan masyarakat terhadap berkurangnya Masyarakat hari ini sih gunakan untuk pemilu aja saya lihat. Tiap pemilu mana masyarakat itu sibuk. Saya udah cek, saya dulu waktu sebelumnya saya tidak masuk dalam politik praktis ini, siapapun gubernur, saya melihat aja dengan global. Oh begini. Jadi saya belum cross check betul atau tidak. Tapi hari ini saya sendiri turun ke lapangan hampir tiap kecamatan, hampir rata desa saya turun, bukan untuk cari suara. Saya mau cari problemnya, permasalahannya yang di daerah itu apa gitu. Itu yang saya lihat. Ini ada hal bahkan
Saya tanya, siapa yang pernah turun DPR di sini? Belum Pak, yang DPR belum turun, tapi kalau caleg turun. Nah ini perbedaan jawaban masyarakat di situ. Jadi DPR nggak turun. Jadi nggak ada turun, tapi nggak merata. Sebenarnya kalau kita lihat ini permasalahan perencanaan provinsi ini. Ini saya lihat ke kabupaten nggak nyambung. Maka saya lihat itu hampir ya hancur lah Aceh. Saya lihat ini makin lama makin bahaya. Iya. Yang kedua, bagaimana perjuangan DPRI terhadap Aceh menyangkut dengan dana OSUS. Kalau nggak sinkron dengan DPR daerah ini dengan DPR nasional ini terhadap lobby-lobby Aceh ini kan nggak jalan saya lihat. Dana OSUS 2027 habis. Siapa pahlawan di sini? Kita harus dua hal. Kalau emang dana OSUS jadi korban bagi rakyat nggak membangun, jadi pemerintah pejabat agak manja dengan dana OSUS nggak mau bicarakan lain, ya udah lebih baik dana OSUS nggak ada lagi gitu. Tapi kalau dana OSUS punya kepentingan lebih kuat, perjuangkan lagi untuk bisa permanen kan. Ini yang risiko besar bagi Aceh. Bukan bicara Sofyan Daud ini untuk politik. Kalau pribadi saya nggak mau. Kalau saya pribadi untuk DPR ini pejabat saya tidak mau, tidak akan mau itu. Bukan cita ke sini. Artinya ada kekhawatiran atau ada semacam rasa tanggung jawab dari Bang Yan ini, makanya Bang Yan ini harus turun tangan ini sebenarnya. Itu politik terakhir terhadap rakyat gitu. Saya dua hal pilihan, ini bukan sebagai saya mencari dukungan, dua hal pilihan. Pindah di Aceh, jangan serahkan saya nanti nggak saya pikir lagi. Udah saya pikir, jangan telepon Bang bantu, nggak ada lagi itu. Kenapa saya dari tahun 88 terlibat dengan politik, sampai hari ini saya belum untuk pikir kehidupan pribadi. Jadi nggak bisa main-main dengan hidupan saya juga. Artinya ini jalan politik terakhir. Kalau ini nggak sukses, Bang Yan mundur diri. Mundur diri dari seluruh aktivitas dan kegiatan politik. Nggak ada lagi. Betul-betul mengundurkan diri. Jadi betul sesuai dengan swasta murni ya kan. Nggak ada lagi mau endorse menjadi ini gubernur, ini bupati, nggak ada urusan lagi Pak. Udah mau partai apa saya keluarkan dari semua partai politik gitu. Jadi bukan marah, sudah cukup. Saya pikir karena umur pun udah tua, dari jenjang muda remaja itu dalam politik dulu konflik selama jam, ini mungkin di terakhir ini itu pilihan. Kalau emang ya saya udah berbakti terakhir rakyat ya belum paham rakyat itu di kondisi di bawah ya, apalagi yang harus saya lakukan gitu, nggak mungkin. Hari ini dengan potensial, dengan visi, dengan pikiran terakhir saya akan saya tuangkan dalam politik ini. Tapi kalau selesai udah partai manapun saya nggak akan masuk lagi, berhenti total. Jadi di Aceh sebagai berkawan, wah lu halo ngopi yuk gitu. Jadi bicara Aceh saya stop lah, enggak. Saya kalau udah berhenti nggak mau bicarakan lagi, itu saya gitu. Nggak ada lagi cara duduk, nggak ada lagi. Jadi saya bisa hidup di tempat yang lain, di daerah yang lain. Hari ini saya buktikan, kalau saya buktikan daerah di Aceh, konteks perdamaian ini Sofyan Daud memang masih memperjuangkan terhadap rakyat. Satu, saya mengkontekkan nasional. Mungkin selama ini nasional bertanya, Sofyan Daud masih abu-abu nih kan? Apa ini masih bukan NKRI? Bukan masalah NKRI. Apa ini masih abu-abu? Apa masih pemberontak? Atau apa NKRI? Hari ini saya tunjuk, saya nggak abu-abu lagi. Kalau saya udah masuk DPRI masih sana udah NKRI kan, udah jelas kan. Benar. Tapi masih pusat nggak percaya ke saya, ya selesai. Jadi nggak usah bicarakan saya lagi. Jadi saya udah stop dengan politik. Gitu. Hari ini saya harus dua hal, membuat daerah ini dengan pemberontak dulu, udah selesai. Hari ini saya membuat Aceh ini dengan NKRI. Justru saya masuk di DPR. Itu pernyataan Bang Yan menarik bahwa soal kecurigaan ya. Emangnya pusat masih ada curiga, Bang Terang? Ya bisa saja kan. Kenapa saya nggak mau? Kenapa kawan saya ada gubernur, ada bupati, ada DPR. Kenapa saya nggak mau? Itu kan siapapun bertanya kan. Benar nggak Sofyan Daud ini? Gimana dia? Belum jelas di mana kan? Iya, dengan ketokohan Abang mungkin pada saat itu Abang mungkin bisa menjadi bupati atau menjadi DPR. Tapi tidak memilih jalan itu. Jadi kenapa seperti ini kan? Pasti ada lah. Pasti ada. Tapi saya menyatakan hari ini seperti ini.
Bahkan di tas saya dulu pun masih abu-abu identitas saya buat jelas hari ini karena saya masuk di politik ini harus buat identitas yang murni yang sesuai dengan identitas saya sendiri kan. Nah, jadi harus bicarakan dengan ini saya pikir karena kalau menurut saya pribadi lebih hebat kita perjuangkan lewat BRI daripada kita perjuangkan lewat gubernur terhadap daerah. Orang pikir gubernur ini untuk mencari duit karena gubernur ini kan ada OSUS apa untuk kewenangan bisa dibuka mobil kapasitas besar. Kita itu bukan untuk rakyat. Tapi DPR ini lainnya sebenarnya kalau satu orang pun lebih hebat apalagi kita bergabung 13. Yuk 13 orang kita buat daerah ini. Komunikasi kita masing-masing partai. Siapa awal ini ada Demokrat, ini ada Golkar, ada partai lain, ada PDIP. Semua praksi bicarakan tentang Aceh, apa nggak bisa? Saya hari ini mungkin naik dari salah satu partai besar PDIP untuk DPRI. Kalau sebelum kepercayaan terpilih, saya mengajak praksi-praksi PDIP Senayan. Saya minta untuk buat Aceh ini apa yang selesai. Itu bergering saya. Bukan hanya sendiri. Pernah nggak DPRI yang lain duduk bareng dengan praksi mereka di partai politik dia di DPR Senayan itu mengajak dari provinsi yang lain praksi partai tersebut kita membangun daerah ini. Kita lihat ada beberapa menteri di partai politik semua ada di pejabat utama di kementerian, ada ini mana menteri Nasdem, menteri Golkar, menteri PAN, menteri segala macam ada. Tapi legasinya apa? Iya benar. Terhadap daerah ini. Kenapa daerah sebenarnya maju? Maju lagi karena kompak. Iya bang, abang sebagai mantan GAM, kalau melihat kondisi politik Aceh hari ini dengan ide dasar atau tujuan politik perjuangan GAM itu sudah masih on the track atau masih seperti apa? Saya kira gitu. Kalau kita bicarakan perjuangan GAM itu kan kepribadian masing-masing, bukan lagi dari kelompok yang besar. Semua sudah terpisah. Satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara. Sudah berpolitik masing-masing. Tapi artinya nggak ada tujuan politik yang besar. Semuanya yang harus kita pikir ini bukan hanya dari kelompok salah satu dari organisasi GAM, tapi kenapa nggak pribadi masing-masing? Saya minta menjawab terhadap Aceh. Hendro orang terhadap Aceh, apa yang harus dilakukan? Yang jual Aceh apa yang dilakukan? Semua ambil risiko kan. Benar. Kalau dia akan rakyat ini rakyat dia. Gitu. Kalau kita libatkan coba, oke lah. Zaman dulu kita pernah di Aceh ini waktu damai pertama Irwandi gubernur, ya GAM. Oke, sebagian besar begitu 2012 juga GAM. Setelah itu kan bukan GAM lagi. Iya. Tapi ini sama juga kan? Kondisinya Sama juga. Ya. Pak Nova bukan di kalangan GAM. Sama juga hasilnya. Jadi saya kira nggak terhitung ini kelompok yang mana, kelompok tidak ada. Ini harus masing-masing kepribadian masing-masing hati ini mau nggak mau urus Aceh ini yang kita. Kalau saya merasa ini, kenapa saya merasa? Saya sudah merasakan kesedihan rakyat ini. Saya terlibat salah satu pemberontak dulu yang garis keras, yang saya menengok rakyat ini dibutuhkan apa oleh rakyat. Saya betul-betul mendalami rakyat ini, bukan hanya lihat di layar kaca ataupun sebagai bayangan di data, bukan. Saya harus merasakan rakyat ini gimana yang dibutuhkan, siapa yang dicari, apa masyarakat yang dibutuhkan. Sekarang kita coba bikin dana OSUS sekian, berapa masyarakat yang merasakan OSUS? Saya kira kan jalan dia di situ, ekonomi dia nggak lancar. Jangan cuma dengan kesehatan sedikit-sedikit udah sah begitu kan, bukan seperti itu. Benar. Pencarian kehidupan ekonomi, berapa banyak pengangguran di Aceh? Ini jangka panjang. Jadi jangan hari ini contoh, hari ini ada juga ini kan PJ gubernur, ya kita harap PJ baru setahun. 18 tahun lagi itu kan bukan PJ definitif orang Aceh sendiri. Apa yang kurang? Kita banding-bandingkan aja itu loh. Nggak bisa kita serahkan sia-sia. Kalau menurut saya nggak ada salah. Memang kita kemampuannya lemah, bukan salah. Jadi kalau kita ada kemampuan lemah, kita menyalahkan orang lain. Biasa seperti itu. Karena memang kita yang belum mampu untuk mengelola Aceh ini. Iya. Gitu, Bang. Saya ini ibaratkan sekarang bukan bahasa kasar, bukan bahasa yang paling ini. Kita contohkan kalau memang salah suami istri itu pernikahan. Kalau istri kita nggak punya anak, jangan kita poniskan kamu mandul, bukan gitu. Kita cross check juga kita sendiri, kita mampu kita nggak itu. Begitu juga. Kalau kita nggak berhasil, ini salah pusat, ini salah daerah, salah bukan. Memang kita nggak mampu, bukan salah siapa. Kalau kita nggak mampu, biasa. Kalau orang nggak mampu itu buat satu hal diserahkan orang lain. Banyak sekali masyarakat
yang nggak mengaku dia membiasakan orang ini nggak mengaku dia kelemahan. Selalu kita sifat egois. Oh, saya lebih hebat. Agama bukan seperti itu kan. Saya lebih mampu, bukan seperti itu. Tapi kita selalu harus berpikir, ini saya tidak kemampuan, tapi saya harus mencari ilmu, saya harus mengajak yang ramai. Siapa kawan saya yang lebih mampu? Ya, mungkin 1-2 kali hampir semua Aceh ini kan, kalau kita ceritakan semua ingin membangun daerah. Apalagi hari ini kalau kita lihat hari ini kampanye hari ini kan semua membangun Aceh. Melalui DPR, KPRI semua harus membangun daerah. Kalau seperti ucapan seperti itu dan sekian tiap 5 tahun sekali, kenapa setelah itu nggak membangun? Kenapa kita waktu kampanye? Kenapa Aceh masih seperti ini terus? Sebenarnya yang mereka bicarakan 2009 untuk membangun daerah ini, kenapa sampai hari ini belum membangun gitu? Iya. Jadi yang kita ucapan ya 5 tahun akan membangun daerah itu memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Ini maka hidup ini jangan pribadi. Kalau kita mengaku ke rakyat, kita kan numpang hari ini dengan rakyat. Kalau kita di pejabat, bukan kita bosnya, kita supir rakyat. Jadi supir caan mobil semua kita, maka supir ini kita bawa rakyatnya ke jurang, bukan ke jalan yang paling hebat. Nah, Bang, bagaimanapun kan Abang tidak bisa dilepaskan dari sebagai mantan GAM ya. Iya. Nah, ketika Abang memutuskan untuk memilih jalan politik terakhir ini, ada dukungan nggak dari kawan-kawan GAM dulu untuk menyukseskan Bang Yan nih? Sebagian besar ada dukungan, tapi mereka ini mendukung ya sebagai loyalitas aja terhadap kepribadian ya. Tapi mendukung cara lain mungkin saya juga jangan terlalu libatkan mereka tuh dengan ini politik. Mereka orang kita bantu, bukan kita ajak gitu loh. Nah, seharusnya seperti itu. Yang kita manfaatkan mereka ini. Ini hampir ke tiap kabupaten. Saya turun di pantai barat selatan ini 15 kabupaten kota. Saya bertemu dengan mantan-mantan GAM itu, keluhannya sama. Maka saya kadang-kadang mau akan agenda 1 jam, saya akan sampai 1 jam. Bahkan 15 menit, 20 menit saya bubar bertemu dengan mereka. Kenapa? Nggak bisa lihat mukanya. Kesedihan yang kita dapat. Mereka hidup, wih, coba kita lihat dulu dia pegang senjata dengan gagahnya itu. Hari ini dia damai, dia salah pahlawan memperjuangkan daerah, mendapat bukan cita dulu kemerdekaan, tapi karena perdamaian di pertengahan itu menjadikan satu daerah ini mendapat otonomi khusus selama jam. Tapi mereka rokok tidak ada kan. Ini yang kita pikirkan, jadi nggak bisa kita natap muka lama mereka ini. Kesedihan yang besar kita lihat. Ya, saya juga banyak dapat cerita-cerita ya dari kawan-kawan mantan GAM bahwa Bang Yan itu kalau untuk pasukan, kalau untuk anggota itu sangat loyal, luar biasa. Akhirnya Bang Yan rela nggak punya, yang penting anggota tetap. Itu kita mendapatkan hal itu. Artinya dengan apa yang Bang Yan perjuangkan sejak Aceh Damai itu seharusnya kan, ya kalau kita bicara ya mungkin ya mereka bilang ya harusnya itu Bang Yan itu sudah kaya raya, tapi karena loyalitasnya dan loyalitas terhadap GAM ya Bang Yan tetap seperti itu. Makanya banyak cerita-cerita seperti itu yang kita dengar Bang ya, bahwa Bang Yan itu ya sangat, kalau untuk anggota itu dia rela nggak punya lah gitu, tapi untuk anggota gini loh. Permintaan ini mereka bukan buat rumah, bukan membeli pesawat, bukan membeli mobil. Pertanyaan mereka, Bang ada uang sedikit membeli beras, Bang ada uang sedikit membuat anak sakit. Itu permintaan. Gimana kita mau diam permintaan seperti itu? Kalau mungkin nggak ada di uang kantong kita ngutang tempat kawan lain, kita basi mereka. Permintaan seperti itu. Kalau permintaan Bang minta uang 100 juta, 50 juta membeli mobil, mungkin kita bisa ketawa permintaan itu kan. Tapi permintaan Bang mau beli beras, mau beli obat anak, itulah permintaan yang paling nggak bisa kita tahan. Artinya kondisi para mantan kombatan GAM ini masih dalam situasi yang memprihatinkan. Lebih, saya lihat gitu. Jadi beda. Kalau dulu kan kita bandingkan dulu, kan Aceh selalu dalam hidup dalam perang. Ada masa perang dulu DITI zaman dulu. Jadi DITI itu dia udah selesai bergabung dengan NKRI, dia mendapat hak, ada keistimewaan hidup. GAM ini
begitu sudah damai, mereka macam menggali sendiri, tapi gali itu gali kosong, nggak ada yang mendukung besar itu. Jadi rata-rata, bahkan yang paling kita sesalkan hari ini, banyak sekali anak-anak syuhada namanya itu, anak-anak korban konflik orang tuanya nggak ada, dia udah meninggal, dia masih tinggal orang tuanya umur 2 tahun, setahun, bahkan berapa bulan zaman dulu, hari ini umurnya hampir 20 lebih. Tapi mereka hari ini, ya, pengangguran, sekolah nggak ada. Pernah kemarin waktu berapa bulan yang dulu, saya pernah dulu dengan Pun Bahri, mantan ketua di Perak. Saya dulu, Pun, coba kamu hitung sebentar berapa anak syuhada ada Jawa Utara. Hampirnya cek semua ada 1.000 lebih. Berapa yang tamatan S1, berapa yang tamatan SMA. Hitungan itu hanya 20% paling ada dari sekian banyak gitu. Coba kita lihat. Kemana anak ini yang kita bawa nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan? Iya kan? Terus kita lihat hari ini, berapa orang tiap tahun kita anak Aceh ini yang masuk akademisi, yang masuk kepada perguruan tinggi, yang masuk kepada sekolah-sekolah yang hebat, kan nggak ada. Bisa minim sekali kalau kita bandingkan daerah lain. Itu tugas siapa? Gitu. Endo coba cek, setahun berapa orang Polda Aceh? Paling 2. Berapa orang yang akmil? Berapa orang yang masuk SPDN? Berapa orang yang masuk sekolah perguruan tinggi yang ada di luar lain daripada sekolah kedinasan? Siapa yang akan bawa mereka ini? Bapaknya, nggak ada duit. Kalau nggak kita yang bawa, kalau nggak pejabat-pejabat pimpinan DPR yang akan merekrutmen orang-orang itu. Kalau daerah ini akan dibangun dengan SDM orang seperti ini, jangka panjang, bisa kita harapkan. Endo, saya ini paling kuat lah berpolitik 5 tahun lagi. Ya bisa yang lain. Tapi kita belum gagal nih Bang ya. Maksudnya belum gagal untuk hidup ini nggak bisa gagal, nggak bisa menyerah. Saya tadi bukan menyerah, saya tadi kan mau pikirkan kalau saya nggak terpilih, saya pikir hidup pribadi. Saya lepas pada tanggung jawab yang saya perjuangkan nggak dipercayaan, ini saya pribadi aja sebentar karena wajar. Kawan-kawan saya yang lain sudah pikir pribadi kan, kehidupan pribadi yang saya belum, masih tulang lantung kehidupan pribadinya gitu. Jadi harus saya lakukan, dosa juga dengan pada anak cucu ke depan nanti mereka buat sengsarakan. Iya Bang, kan banyak pertanyaan juga Bang dari kawan-kawan kan. Bang Yan maju lewat DPR RI melalui PDIP. Nah ini pertanyaan, kenapa memilih PDIP sebagai jalan politik? Saya gini, saya pola pikir gini, saya kalau bicarakan partai ini nggak ada beda bagi saya. A dan B nggak ada beda, sama semua partai itu. Tapi kan orangnya yang penting. Betul. Satu. Yang kedua, PDIP itu saya anggap tuh ya partai kuat. Ada 3 partai di Indonesia ini yang kuat. Ada PDIP, ada Golkar, ada P3. Itu partai yang paling kuat di zaman dulu. Saya lebih cenderung salah satu di situ. Dan apa kurangnya PDIP partai pemenang secara nasional. Iya. Artinya bisa lebih banyak hal yang bisa dilakukan Bang ya. Banyak hal yang dilakukan. Kalau untuk pribadi saya bebas-bebas aja ambil partai manapun. Tapi bisa memilih partai. Saya telah terpilih nanti apa yang harus saya buat gitu kan. Betul. Kalau saya maunya berkomitmen kepada partai politik dulu sebelum saya naik. Iya. Berarti komitmen ke saya partai politik PDIP di PP saya lebih akurat terhadap daerah Aceh ini, maka saya naik. Kenapa saya bukan ini yang saya pikir saya ini bukan saya udah mendapat pilihan dari rakyat untuk saya dipilih. Bukan itu yang saya pikir dari awal. Yang saya pikir setelah saya pilih siapa harus saya buat, dengan siapa saya berteman, siapa harus saya ajak. Itu yang harus kita beban sebenarnya. Orang beban di sini harus dipilih bukan. Tapi setelah dipilih dibuat enggak? Oh saya buat katanya. Yang mana? Buktinya yang Anda harus buat gitu.
Saya bilang orang yang bukan nggak boleh, tapi bukan nggak mampu. Mungkin mereka belum memikirkan ini Aceh daerah saya, kelahiran saya, keluarga saya sudah dipilih oleh rakyat, saya harus bangun apa Aceh ini, kan begitu. Simple sebenarnya, nggak harus beban. Gitu. Nah, emangnya abang mau berbuat apa nanti kalau sudah misalnya dipercaya oleh rakyat? Saya lihat ada 3 hal Aceh ini yang diberi oleh Allah, kita tinggalkan. Ada 3 sektor utama Aceh yang paling hebat. Mungkin coba intro analisa itu berjalan nggak? Yang pertama sektor pertanian dan perkebunan. Yang kedua sektor kelautan, perikanan. Yang ketiga sektor wisata. 3 sektor di Aceh, kalau ini hidup, nggak ada lagi pengangguran di Aceh. 60% lebih kita masyarakat di pesisir dan pegunungan. Caranya gimana nih Bang? Caranya gimana? Kalau kita lihat cara gimana, pusat hari ini masih komit nggak terhadap Aceh. Saya kira komit. Kenapa? Aceh ini sudah damai, sudah selesai di tugas nasional terhadap keamanan nasional. Papua belum dapat solusi membuat keamanannya lebih stabil, yang lebih aman di Aceh. Belum dapat alun lobby. Aceh sudah mendapat, tapi mereka nggak mungkin sia-siakan. Siapapun presiden, siapapun menteri. Tapi ada nggak lobby-lobby daerah kepada mereka? Ini mungkin yang tertahan. Berapa banyak uang nasional ini akan dibangun daerah? Contoh kita lihat Sabang. Sabang zaman dulu itu hampir 700 miliar per tahun. 500, 600, 400. Sekarang berapa? Entah 40 atau 50 miliar per tahun ini kan? Itu uang APBN. Iya, kan Sabang. Makin ke depan bukan naik gitu. Semakin turun terus. Turun terus. Berarti nggak ada bekerja. Pejabat nggak bekerja ke situ. Iya, betul. 2, ada pembahagian. Di Indonesia ini menamakan, kalau di minyak itu ada SK Migas. Aceh bisa hidup dengan undang-undang ada BPMA, Badan Migas Aceh. Apa hasil di BPMA, hasil pembagian migas terhadap rakyat? Kenapa masih miskin? Betul. Apalagi pertanian. Ya, sebenarnya menarik Bang. Maksudnya ini pandangan saya Bang. Dulu kan pada era konflik GAM berperang dengan pusat dulu ya. Iya. Nah kemudian kan hari ini GAM bertransformasi menjadi partai politik. Nah seharusnya kita kan berpolitiknya dengan pusat. Nah hari ini kan kita berpolitiknya kan di dalam nih. Nah ini kan menjadi menarik ketika Bang Yan sebagai salah satu pentolan GAM ini berpolitik ke pusat, dan ini kan belum pernah terjadi ya bahwa ada satu tokoh GAM, pentolan GAM itu yang berpolitik ke pusat. Kenapa dari dulu ini tidak menjadi fokus GAM gitu Bang? Hari ini kita lihat, jangankan di GAM, siapapun tokoh Aceh yang bisa komunikasi dengan pusat ini, ada nggak? Iya, benar. Kalau Indra mendapat Bang kami Aceh, coba sampaikan lewat tokoh Aceh untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat. Ada nggak? Nggak mampu. Saya insya Allah kalau komunikasi dengan pusat, bukan di pejabat politik, di mahasiswa biasa, saya buka komunikasi yang bagus. Tapi beliau itu mengatakan, Sofyan, saya bantu Aceh, apa yang harus saya bantu? Mana datanya? Mana programnya? Itu pertanyaan-permintaan yang berapa anggaran Aceh akan dibangun? Berapa uang untuk kelautan perikanan? Berapa untuk dibuka pertanian? Saya berteman dengan Menteri Wamen Pertanian. Tiap hari beliau share ke saya terhadap pertanian di provinsi yang lain. Saya bilang, Pak, Aceh nggak ada yang minta. Contohan pertanian semua tidak ada kita. Begitu juga kelautan. Di mana yang hasil kelautan? Saya pernah mencoba. Sedangkan pelabuhan aja dengan perhubungan itu kita belum bisa pakai terhadap Aceh. Kita mengirim barang-barang itu lebih mahal daripada Aceh daripada buat di Medan. Kita dibunuh oleh tetangga provinsi. Karena kita nggak bicarakan hal ini. Dulu hebat. Karena kita ini masih, kalau jangkakan mungkin 5 tahun dulu, 10 tahun dulu masih ada bisa-bisanya. Kalau bicarakan goyang nasional, ya dulu. Sekarang kita bukan nggak bisa bicarakan lagi. Mohon maaf ya, ini bukan watak ini
Nggak, maksudnya gimana nih Bang? Dulu kalau bicara gampang pusat goyang. Sekarang Ya sekarang kan kalau bicara ini yang harus saya buat kan kekuatan artinya pusat. GAM nggak punya daya tawar lagi hari ini ya? Bukan atau ancaman mungkin nggak masuk lagi kan. Tapi komunikasi Iya. karena pusat menganggap ini daerah rakyat Indonesia juga, rakyat pada daerah Aceh ini kan harus dibangun juga. Saya orang Aceh, kan nggak apa-apa kalau kita melemah lembut untuk terhadap daerah kan dibangun. Betul. Yang penting rakyat ini sejahtera, itu kan konsepnya. Sekarang kita lihat berapa pengusaha Aceh yang akan hidup. Saya kira nggak ada. Cuma ada kalau tak sibuk dengan dana APBA, semua sodor ke situ. Ya cuma itu Bang kuenya nilai nggak ada. Mohon maaf ya, bukan singgung kan. Di semua instansi, baik wartawan aja kan, yang ada dana OSUS yang nampak. Benar. Yang bisa bantu kami, kan begitu. Begitu hormatnya lain, begitu raya yang lain, begitu komponen yang lain. Karena sektor lain nggak hidup. Nggak hidup. Berapa PRI? Gitu kan semua situ. Coba kita lihat di provinsi yang lain, berapa sih yang tiap hari orang kumpul kantor gubernur? Nggak ada masyarakat kantor gubernur, nggak ada masyarakat kantor bupati. Sibuk dunia usaha sendiri, hidup. Karena saya pernah ke Kalimantan Timur itu. Malu kita kan? Kalau kita kantor gubernur malu kan? Nggak pernah ada mobil nanti. Orang sibuk mana-mana, nggak ada bicara proyek, nggak ada. Kita coba, ini hasil survei loh. Tahun 2008-2009 lebih banyak perusahaan di Aceh hidupnya perusahaan CV itu karena mengharapkan OSUS harus apa aja cuma BRN. Paling banyak terutama. Ya artinya kan ada masalah kita nih Bang. Ini kan tadi ada Bang bilang ada sektor unggulan, kelautan, perikanan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Artinya ada yang salah kelola nih. Salah kelola. Saya mungkin di situ biasa saya nanti. Iya. Nggak ada yang lain saya pikirkan. Isu sektor saya harus lihat. Dengan hasil hari ini ya, saya dapat Aceh ini harus dikembangkan. Nggak ada, kalau dikembangkan, tiap orang masyarakat mendapat hasil paling kurang 500.000 per hari. Dapat uang gitu. 500.000 itu udah sejahtera tuh Pak. Satu orang. Saya gini, saya turun ke lapangan, saya bincang-bincang di Gayo Luwes. Gimana hidup wisata kopi, hidup dikembangkan, gimana itu ada masyarakat peralayan segala macam itu wisata. Harus banyak di Gayo Luwes. Bahkan salah satu masjid yang tertua di 100 menurut analisa itu bersih itu 1.400, berarti hampir 200 tahun yang lalu ya. Ada masjid namanya Masjid Asal, Gayo Luwes, dibuat dengan tanah. Sekitar kalau kita jamaah mungkin lebih kurang 45 orang lah muatnya. Bermana masjid zaman dulu itu akan dibangun untuk Jumat. Saya ke situ bicara tentang wisata seperti itu dikembangkan. Kita bilang kami mau jalan ke Kota Cane. Saya bilang mak kota, kita beli makanan, kita nanti di Loser di apa nama itu? Ketambi ya? Ketambi Ya? Apa Ketambi ya? Iya Ketambi. Ya. Pining. Kita duduk di situ nanti kita makan. Dulu itu ada satu ibu-ibu jualan itu. Saya panggil, Bu, ini berapa lama jualan di sini? Udah 21 tahun. Jadi ibu ini cuma aqua, indomie dan kerupuk makanan anak-anak itu berapa dapat itu satu? Saya dapat hampir 600.000 satu hari. Di sinilah kami hidup. Kenapa ibu nggak dibuat ini lebih bagus tempatnya? Kenapa ibu harus ada orang lain ada? Nggak bisa Pak, nggak berani yang lain. Kenapa nggak berani? Digusur. Siapa yang gusur? Preman? Bukan, Satpol PP. Itu saya kecewa. Kenapa harus digusur? Sebenarnya harus dibangun kan? Di pinggir jalan itu tempat jualan duduk kan? Harus dibangun kan? Betul. Dibuat bagus lah. Bagus lah untuk hidup rakyat. Digusur. Bukan digusur ya kan? Satu lagi ada anak-anak muda dibawa orang-orang bule ada 4 orang dibawa. Saya panggil, saya dulu. Kamu bawa itu, iya. Berapa kamu dikasih satu orang? 300.000 Pak. Berapa hari ya kamu bawa ke hutan ini? 4 hari. Berapa orang? 4 orang. Jadi 1 hari kali 300, 1.200.000 kali 4. 4.800.000 dia mendapat duit per 4 hari. Melihat orang Loser. Ini kecil, ini nggak akan kemajuan seperti itu. Coba kita lihat dari sini kita Banda Aceh kita pikir Melabu. Coba kita lihat sebelah kanan apa itu? Laut semua. Duit semua kan? Pantai. Duit semua kan? Apa harus kita lakukan? Tapi kita kan ada kearifan lokal, kita Islam, Muslim, ada syariat.
Tapi syariat nggak akan melarang kalau membuat tempat itu makan, tempat itu keluargaan, tempat itu yang mengacu pada Islaman. Yang kedua tempat itu untuk perikanan ke lautan. Gimana Ibu Susi kaya itu dengan lobster? Jualan benih lobster kaya raya. Di Semelu? Di Semelu. Itu aja kan? Benar. Siapa yang ambil untung Aceh ini? Nah, hari ini kita nggak tahu lagi. Bagaimana perjuangan DPR RI hari ini terhadap pengungsi yang ada masuk ke Aceh? Ini menurut saya ini beban di daerah ini. Saya mantan loh, mantan pengungsi. Saya tahu duduk di mana, tinggal di mana. Pengungsi Rohingya nih Bang. Ini kan bahaya kalau makin banyak bertambah. Anggaran di mana? Tanggung jawab siapa? Itu harus bicarakan dengan pemerintah pusat harap ini di bawah UNHCR ataupun kem pengungsian apa selama duduk alternatif. Jangan sampai liar mereka kepada masyarakat. Dan hari ini kita nggak pernah mendengar mereka bicara bagaimana ini harus skema dibuktikan. penanganan. Apa ini? Kenapa mereka ditolak daripada daerah lain? Malaysia kenapa ditolak? Ini bicara. Jadi makin hari mereka menggunakan aplikasi ke wilayah sampai di sini dia enak telepon ke sana. Kalau ada yang nggak mengganggu rakyat nggak apa-apa. Satu saat nanti akan mengganggu. Saya tahu otak pengungsi seperti itu yang akan terjadi. Kalau mereka ada bergelar pasti terjadi nanti di Aceh daerah korban anak-anak perempuan kita yang ada di daerah. Ada potensi. Ada, memang ada. Ini nama pengungsi orang luar ke sini masuk. Jadi kita harus seperti itu. Ini kan harus dibicarakan. Ini yang di depan mata loh. Nah kalau pandangan abang sendiri gimana Bang seharusnya terhadap Rohingya ini? Saya kira itu hal yang paling kecil itu. Karena ini kewajiban UNHCR itu. Dia harus buat penampungan, nggak bisa liar. Dan pemerintah pusat ini harus bicarakan dengan pemerintah negara mereka. Ada hak. Pelarian itu di bawah UNHCR itu. UNHCR, benar-benar. Bukan tanggung jawab itu, ada tanggung jawab mereka itu. Jangan asal-asalkan aja. Paling tidak mereka di Aceh berapa orang buat camp. Camp itu dibiayai di mana? Kayak UNHCR dari Kementerian Dalam Negeri ada segala macam. Campnya di Aceh gitu. Kalau di Aceh bukan lewat Aceh, mungkin di Aceh kan jalur Aceh lebih mudah mereka masuk kan. Tapi di Aceh pindah. Antar kemana diterima di Sumatera Utara. Dulu saya pengungsi, saya dulu pengungsi dari Aceh. Saya mendarat dulu ke Sukalimau. Sukalimau Kedah. Pernah jadi pengungsi dulu? Pengungsi. 2 tahun setengah saya masuk di penjara. Di Kedah. Di penjara saya, bukan gara-gara masuk legal? Legal. Karena waktu itu saya bukan, akhirnya kami mendapat rekomendasi Malaysia, USR. Kami bukan pelarian ekonomi. Kami pelarian politik. Bagi mereka harus ditapung gitu. Ditahan di penjara liar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kami dibawa ke camp tahanan di Perak, di Kapak. Bermakna jauhnya sama kita. Kalau emang kita nggak bisa tangguh di Aceh, tolak bawa ke Medan, bawa camp di sana. Bisa juga ke Jakarta, ke pusat, nggak salah. Ini tanggung jawab pusat bukan daerah. Maka DPR harus bicarakan itu dengan pusat, dengan kementerian terkait terhadap pengungsi. Nah, terkait adanya penolakan warga ini sikap yang benar atau enggak? Bisa jadi benar. Saya harus memihak rakyat nih. Rakyat menerima enggak? Enggak bisa kita abaikan nih. Kalau masyarakat menolak, bermana ada hal yang sensitif yang bermasalahnya yang ke depan. Maka mereka dari awal. Karena kan orang Aceh kan biasanya pemulia jamenya ini kan luar biasa Bang. Iya, tapi 2-3 hari. Iya kan 2-3 hari. Endro ke rumah saya. Hari keempat udah. Hari keempat lagi. Betul. Ya, jamnya ini ada kita berteman di luar, ada teman kita kopi, ada teman rumah. Iya, setuju. Nah, begitu juga dengan Rohingya kan. Mungkin kita melelahkan capek mereka, kita terima sebulan atau 7 hari di Aceh. Habis itu pemerintah ada punya sikap. Betul. Bawa kemana ini? Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Nanti laut ini bebas, laut Selat Melaka. Betul. Itulah dulu waktu kita lihat sejarah Aceh itu, Laksamana Mahati pahlawan, Laksamana laut itu menjaga Selat Melaka. Bebas dari masuk ke Aceh sebenarnya. Ini contohnya sebenarnya hal depan mata. Kita menerima nggak salah. Menolak pun nggak salah, dua-dua nggak salah. Kalau kita menerima mampu, yuk mampu, saya udah mampu terima. Kalau nggak mampu kasih solusi, cari solusi. Ini kan daerah diam-diam aja kan. Iya. DPR ini bicarakan dengan pihak terkait. Dia kan punya
mitra masing-masing. Ada mitra kementerian mereka. Kementerian. Ini kementerian apa? Saya harus nggak bisa Aceh dibiarkan seperti itu. Nanti rakyat saya akan bermasalah. Mudah-mudahan jangan ya, berdoa ya. Tidak ada terjadi perkosaan nanti. Potensinya ada. Ada. Mudah-mudahan jangan. Dia kan sampai ke situ. Kalau itu kan terjadi, masyarakat akan ya itu juga kasar. kekhawatiran kita Bang, dimana ketika masyarakat marah terjadi konflik sosial ya, di mana masyarakat melakukan upaya-upaya yang kekerasan, itu juga ini dulu saya kan mereka ini sebenarnya udah sekian puluh tahun itu Rohingya itu yang lari daripada daerah. Saya pernah juga dulu di mereka dulu di Kedah dulu ada berapa orang dulu di Menjerah. Orang itu juga ada 5 orangnya kita kesel. Kesel kenapa? Orang itu makan nggak sopan, sikat gigi sambil jalan, nggak di kamar mandi, sikat gigi sambil jalan gitu. Mudah-mudahan seperti itu hidupnya. Habit kebiasaannya di Aceh pun tuh nanti makin lama dia nggak hormati penduduk setempat. Iya, betul. Ini yang terjadi. Nah, sikap rakyat Aceh harus seperti apa terhadap mereka nih? Saya kira sikap Aceh kan ini masyarakat Aceh nggak bisa sikap, Pak. Kekuatan pemerintah, pejabat yang ada di daerah, baik bupati, gubernur hari ini dan bahkan DPR, ya akan bicarakan ini dengan pusat terhadap pengungsi ini. Kalau memang ditetapkan di Aceh, buat tempat. Jangan biarkan bebas mereka. Nggak bisa bebas. Nggak bisa mereka turun ke kampung, ke desa. Nggak bisa. Harus ada dipagar. Dia buat semacam camp konsentrasi. Camp harus dijaga dengan ada makanan dia kasih. Kalau dia muslim, pasti banyak muslim kan. Kalau muslim mereka kasih. Nanti kita salah-salah itu masuk nyusul UMK muslim. Betul. Ke situ. Wajahnya kita bisa tanda itu Buddha dengan muslim. Orang itu kebanyakan Buddha kan? Ada muslim. Kalau Bangladesh ada muslim, ada Buddha. Enggak, yang ini kan, akan banyakan Buddha. Banyakan Buddha bukan Kristen kan. Jadi kita nggak tahu nanti mereka menyamar. Jadi kalau mereka di Aceh buat tempat. Pemerintah pusat dia buat tempat Aceh. Itu yang jawab pemerintah pusat, bukan tanggung daerah. Bukan dibebantu daerah. Kalau beban daerah itu nggak mungkin. Saya mantan pengungsi 5 tahun loh di Malaysia dulu dari Aceh. Saya bisa komentar ini, saya tahu persisnya. Bukan asal ngomong terhadap pengungsi gimana. Pernah punya basis experience Bahkan pengalaman. kami dulu dipaksa pulang oleh pemerintah Malaysia itu Aceh, diperintahkan untuk harus pulangkan pemerintahan negara Republik Indonesia terhadap kami. Tapi Commonwealth hari itu menyatakan pengungsi Aceh yang nggak diberikan izin untuk pulang, harus dilindungi oleh Malaysia. Kami 5 tahun mendapat bebas. Hari ini mungkin orang ini kan bisa bebas di luar ya? Bisa. Kami dulu 5 tahun, baru dikasih 1 kad tanda untuk bebas. Itu pun dikontrol, bertahun diperpanjangkan. Kita lihat, kan sebenarnya kan seperti itu juga. Bisa diatur seperti itu seharusnya. Bukan diatur, emang undang-undang seperti itu. Benar. Bukan diatur. Tapi ini kan liar. Iya. Oke Bang, kembali ke Senayan. Ini Abang maju dari mana nih Bang? Dari dapil berapa nih? Saya maju dapil 1 dari 15 kabupaten kota, mulai PD Jaya sampai Banda Aceh Barat Selatan sampai Gayo Luwes dan Kota Cane. Iya. Jadi masyarakat dapil 1 dari PD Jaya sampai Kota Cane ya. Kota Cane. Jadi, Jangan lupa pilih Bang Ian nih. 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota ya. Saya nggak butuh banyak kok. 100.000 aja butuh. 100.000 dari 1.900.000 di PT. Cuma butuhkan 100.000. Yang lain tuh orang lain. Ada 7 kursi. Saya minta 1, 6 orang lain. Coba dipercaya ke saya. 1 kursi dikasih. Yang lain kasih untuk orang lain 6 lagi. Nanti pasti ada hasilnya nanti. Siap. Kan gampang. Ini bukan hanya ngomong di sini. Ini kita rekam nih Bang. Harus. Janji politik Kalau ya. enggak coba itu buktikan. Kalau enggak, saya akan memberontak. Akan saya mundur di PRI. Tapi dengan bargaining yang kuat. Ancaman masih laku. Kalau keinginan Aceh tidak disauti. Nah, di situlah perlu kita bicarakan.
Saya hari ini menjelaskan di luar nggak masuk kan. Apa kita komentar hari ini begini Aceh nggak akan ditelinga. Tapi kita di luar. Di luar. Kalau ini di dalam. Saya mengasih dengan peta yang paling lengkap nanti seperti di Aceh. Iya. Kalau memang nggak percaya pusat akan kejadian kan. Betul. Hal ini kalau kita letak di Aceh ini, aduh buat ini nggak laku. Kita juga sistem. Tapi saya masih yakin pemerintah pusat pasti prioritas terhadap Aceh. Tapi jemputnya yang siapa, yang bicaranya siapa, yang akan bangun siapa? Harus orang yang tepat ya. Iya, tepat. Hidup ini nggak bisa kita kalau Jawa kan harus kita nggih semua kan. Tapi kita harus, saya mau nggih, mau iya. Saya mau iya yang Endro ngomong. Tapi ngomong Endro iya nggak saya ngomong. Kan itu jawabannya. Betul. Di mata Allah kan nggak ada beda siapa yang besar, siapa yang hebat. Nggak ada, sama juga manusia. Yang berbuat baik itu yang baik. Jangan kita memanfaatkan komponen. Harus saya memanfaatkan ulama, memanfaatkan santri, memanfaatkan ini, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jangan. Kan hal yang paling mudah sebenarnya. Saya mengharapkan kasih kepercayaan saya. Saya bukan permintaan. Kalau saya orang lain minta, kasih kepercayaan satu lagi ke saya. Itu permintaan orang lain. Saya baru pertama kali orang ini meminta. Percaya ke saya kali ini. Ke saya sekali. Apa yang saya buat nanti? Saya punya pikiran dari awal untuk buat aja apa. Mudah-mudahan otak ini masih seperti dulu. Masih yakin berpikir dan masih enggak. Jangan sampai saya pikirannya aneh. Tapi hari ini saya belum pikiran yang untuk yang aneh-aneh, enggak. Masih pikir tiap 24 jam gimana rakyat ini. Karena jujur dan saya cuma satu metode. Kenapa hari ini saya masih seperti ini? Biasa enggak, dua hal yang saya pikir. Jadi saya malam mau tidur, walaupun saya tidur jam 2 pagi, saya tetap berpikir gini. Apa yang saya buat Aceh hari ini? Saya tanya ke sendiri. Dan apa yang harus saya buat Aceh itu besok? Itu masih pikir tiap hari loh. Belum masih yang saya pikir gitu, belum lupa. Ini saya DPRD bukan dari awal cita. Ini babak terakhir saya ada ajakan dari salah satu partai PDIP, ada ajakan saya. Oke. Kalau seperti itu saya terima. Tapi saya kalau saya terpilih nanti saya harus berjuang seperti ini apa? Siap nggak dari? Siap. Saya coba buktikan. Fraksi PDIP harus buat Aceh seperti apa. Baru kita sama-sama. Dari fraksi itu berbicarakan dengan kementerian lain, dengan presiden terhadap daerah Aceh ini. Nggak mungkin nggak dibangun. Nggak mungkin dong. Kita dulu minta merdeka sih. Ya kan? Mungkin nggak dikasih. Kalau kita minta kita mau dibangun nggak dikasih, kan nggak lucu. Nggak lucu loh. Minta merdeka nggak dikasih ya wajar. Minta yang lain masa nggak dikasih? Nggak dikasih itu nggak lucu kan? Cuma hanya bagaimana cara mintanya. Cara mintanya, ada mekanismenya, ada aturannya. Jangan minta marah-marah Bang ya. Ada prosesnya. Betul. Kita aja mau dibangun. Bangun apa dengan ekonomi rakyat? Saya nggak pikir panjang loh. Nggak harus pikir saya harus buat politik, nggak ada. Kalau masyarakat ini bisa masyarakat awam ini bisa mendapat hasil gaji-gajinya 10 juta, 15 juta sebulan dengan hitung dia jualannya itu dia apa aktif yang lain, saya kira udah berhasil. Kalau kita pengalaman lihat provinsi yang lain kan, gimana aktifnya hidup masyarakat di provinsi yang lain. Nggak ada urusan dengan pemerintah. Jualan keripik dia kaya, jualan vokal dia kaya, jualan dia minuman dia kaya. Kita ini kan nggak ada modal ke situ. Ini sibuk, ini kan diam nih semua. Di bulan 5 udah mulai, bulan 4 proyek, semua ikut tender. Iya kan? Setahun saja dapat dia sedikit udah. Memang kita nggak bisa nolak, memang ini pintunya di situ. Betul itu. Kuenya satu yang kuenya satu, bagilah. Bagi semua. Tapi di kalangan terdekat. Iya betul. Tapi di dalam sana masyarakat nggak bisa mengakses kan. Coba kita tanya masyarakat, Bapak Ibu, berapa dapat hasil daripada dana usul ke Bapak? Nggak ada masyarakat merasakan. Gitu kan? Saya jujur ya, saya nggak pikir untuk jalan Aceh ini. Jalan bagus nggak penting.
Jalan digunakan oleh yang punya mobil. Yang punya sepeda jalan kaki nggak perlu jalan, hutan bisa hidup. Tapi ekonomi mereka jalan nggak? Itu yang kita pikir. Ini jalan harus hebat. Berapa anggaran jauh kita bangunkan jalan hebat, tol semua jalan, desa harus bagus aspal. Yang itu yang digunakan oleh orang kaya pakai mobil. Di masyarakat yang sepeda itu nggak dibutuhkan jalan itu. Mereka membutuhkan ekonomi dia harus hidup. Iya, betul. Sekolah anak-anaknya harus ada. Sekarang satu lagi bro, yang paling saya sedihkan yang saya dapat, persentase kita paling tinggi narkoba. Betul. Yang digunakan oleh apa? Oleh milenial hari ini. Umur 18 tahun, bahkan 17 tahun sampai umur 23 kena narkoba. Coba cek di LP Lambaru. Ya, di lapas umumnya memang pecandu, pemakai narkoba kebanyakan penghuninya. Ada 3 hal di situ. Saya wawancara loh. Yang pertama, mereka waktu sekolah SMA dengan faktor ekonomi, dia bandingkan orang kaya, dia kalah. Jadi dia buat kasar, mungkin dia ada kawannya ajak coba-coba, kena. Kalau narkoba udah dihisap, mungkin dalam 24 jam dunia akan milik dia. Nggak ada stres, nggak ada pikiran. Seolah-olah ini punya saya semua. Satu. Yang kedua, dia mau habis sekolah SMA. Pulang ke rumah. Ke rumah dia minta sama orang tua, Pak, Mama, saya mau kuliah. Mama dan Bapak jawab, nak, ayah nggak sanggup menguliahkan kamu. Nggak ada uangnya. Itu dia kegalauan kena situ. Habis itu dia habis sekolah tingkat S1, dia buat ijazah kemana-mana untuk kerja, gak ada peluangnya. Kena juga di situ. Apa cara kita basmikan ini? Apa? Itu yang dapat saya rasa sih, karena gini, yang penting dapat sarjana ataupun D3 mereka, walaupun kampus apapun. Benar. Artinya penegakan hukum nggak cukup. Gimana kita sebenarnya mereka ini milenial harus kita libatkan kehadiran dalam pemerintah. Mereka bisa aktif sendiri loh. Kasih peluang mereka. Oh, kamu buat kreatif tentang wisata ini berkembang. Ini kamu akan pertanian akan kembangkan. Ini kamu akan ke lautan hidup. Mereka nggak hidup dengan pemerintah. Bisa aktif. Potensi dikasih Allah itu kita besar daripada potensi yang lain. Kita hebat di laut, kita hebat di pertanian, kita hebat di alam. Kapan kita nggak gunakan? Kenapa kita tersandera? Setuju. Kenapa kita tersandera itu? Diberi Allah dengan hikmahnya kerap daerah Aceh ini, dengan wilayah yang aku hebat, sumber daya lebih hebat. Kita nggak manfaatkan. Oh, saya ada tambang yang dimiliki oleh siapa? Menengah ke atas, bahkan orang luar. Tambang emas, tambang batu bara, nggak bisa digunakan, rakyat kan dilibatkan. Di samping tambang emas itu, tambang batu bara itu masyarakat miskin kok. Iya. Di samping tambang minyak itu yang ada Aceh masyarakat miskin kok. Dulu Aceh, utara lu semua itu petrol, dolar, hebat kan? Dulu kan? Sekarang ke mana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tersisa. Kenapa nggak ada? Hanya besi bekas yang tersisa. Nggak ada karena masa dulu bukan orang lokal yang dipakai. Iya, betul. Bukan orang lokal kaya. Mereka udah biasa lari ke Aceh. Begitu juga di Aceh ada tambang. Ini yang terjadi. Kenapa kita libatkan anak mahasiswa tadi? Kenapa nggak libatkan anak Aceh itu aktif itu? Ya. Berapa orang tambang ini yang disekolahkan? Pelatihan di pertambangan. Kenapa nggak mereka rekrutmen berapa orang tambang itu sekolah lah ke pertambangan luar negeri untuk master ataupun sarjana atau bahkan doktor bisa? Kenapa enggak? Ini nih lobby, inilah dibicarakan. Ini tanggung jawab siapa? Saya dapil satu dapil, saya bukan dapil satu hanya Aceh yang saya pikir. Ini enggak kan? Cuma isi-isi aja, nggak ada di DPR, enak DPR, uang DPR banyak, ya kan? Uang rese aja berapa per tahun, nampak hak-hak DPR banyak, mobil mewah untuk pribadi, itu yang dikejar oleh semua orang, manfaatkan di situ. Ya, betul. Maka hari ini saya punya data,
lengkap di kecamatan-kecamatan desa terhadap apa yang harus kita bangun. Jadi kalau berarti alhamdulillah ini kan semua dari Allah. Kalau saya baik, saya mendapat. Kalau saya nggak baik, mungkin nggak mendapat. Dua langkah yang terjadi. Apa saya ke DPRI ini mendapat mungkin hikmah, ya dapat. Kalau dianggap itu beban ke saya, mungkin Allah nggak kasih. Iya. Saya nggak beban di situ. Tetapi polanya harus kita bangun. 2014, 2024 nanti pemilihan, pelantikan ke bulan 10. 7 bulan masih ada peluang kita ambil data ulang apa yang harus bukan. Kita libatkan semua aparat desa dan kecamatan dan kabupaten untuk bicarakan tentang harus kita ambil keperluan. Udah bebas kan hari ini mungkin saya mau ketemu bupati mungkin lari, Mucamak nggak bisa karena politik kan. Kalau udah terpilih nggak masalah apa-apa lagi. Kita udah data desa A ini berapa manusia di situ, berapa yang termiskin, ekstrim, berapa yang bermasalah. Udah, yang kedua apa yang ada di situ yang kita bangun bisa masyarakat yang miskin lagi. Kayak itu harus cross check dua-duanya. Tiap hari tahu nggak? Tiap tahun misalnya, Israel tahu juga di pembentukan, bukan Israel bukan di luar, tahulah analisa pemerintah. Hampir tidak ada berapa ribu rumah duafa. Tiap tahun ada rumah-rumah duafa, nggak habis-habis rumah. Tiap tahun rata-rata dibangun 5.000. Coba kita lihat. Belum Baitul Mal lagi. Ke siapa rumah itu? Di mana rumah itu? Betul. Kok nggak habis-habis rumah? Kalau buatnya yang pasti, yang layak huni. Itu rumah-rumah apa yang dikasihkan kebun orang kaya. Iya, betul. Buat yang layak. Kalau saya lebih menarik, udah kita buat rumah, kasih kesempatan lapangan kerja di rumah. Contoh salah satu, coba lihat perusahaan pemerintah BUMN lah kalau di Malaysia, di Indonesia, sawit itu. Ya kebun sawit. Kalau saya dimiliki oleh pemerintah itu membasmi rakyat miskin kan. Buat satu tempat 1.000 orang, rumah akan dibangun, sekolah di situ ada, kerja di situ. 25 tahun mereka siap itu, rumahnya udah ada, anak udah sekolah, dia punya gaji. Kasih rumah tok lah bahasa umumnya, dua kamar, 3 kamar, buat rumah di kebun. Nggak ada pernah bisa orang itu seperti itu. Bahkan rumah itu dijual nanti itu dibuat, bisa juga. Ini nggak habis-habis pola ini. Terus gimana caranya? Itu pemerintah, eksekutif, legislatif, dan DPR harus berjumpa. Endra pernah nggak ketemu? Pernah nggak sekian tahun politik Aceh? Gubernur, DPRI, DPRA, DPRK dulu sekali. Nggak ada ya? Satu partai politik juga. DPRK dan DPRA, DPRI ada satu partai politik. Betul. Mulai dulu, yuk. Kapan kita? Berapa? Masing-masing bicara kepentingan politik partainya, tidak ada bicara tentang kepentingan rakyat. Hampir semua kan, begitu dia terpilih, partai yang dibangunkan. Udah dapat dia DPRI, duduk lagi dia menjadi ketua, jadi pengurus partai di PP lagi. Nggak dipikir untuk rakyat. Iya. Saya bukan di pengurus PDIP ini. Nggak masuk pengurus. Maka saya bilang PDIP, Mas, saya bilang PDIP beberapa dari pengurus DPP, saya bicarakan, saya kalau dapat DPD bukan saya urus partai PDIP nanti. Saya mau usul rakyat. Itu yang kami mau, jawab PDIP. Oh, iya? Kalau rakyat udah maju, udah mau, partai pasti hidup. Betul. Pasti hidup. Jadi kalau rakyat miskin, nggak hidup, partai akan hancur. Gitu aja kan? Iya, memang harus Seperti itu. Oke Bang Yan, mungkin pesan politik terakhir ini untuk dapilnya, untuk mantan kombatan, dan untuk rakyat Aceh secara umum. Yang pertama saya ini ya mengemislah kepada rakyat. Waktu mendapat suara terpilih sekali dapil 15 kabupaten kota ini dari semua kalangan. Situ juga ada sahabat, adik, kawan saya di kombatan kami yang pertama. Tapi ingat, kombatan kami ini semua berkomitmen dulu. Kenapa dia mau ke hutan pegang senjata? Komitmen kepada rakyat. Mereka harus buat untuk rakyat, pejuang kepada rakyat ini. Sepakat sama-sama hari ini peluang terakhir. Saya akan di depan, kamu di belakang, kita bangun rakyat dan bangun untuk kita sendiri. Rakyat dulu. Itu aja. Siap.
saya akan buktikan nanti. Sofyan Daud nggak akan khianat pada rakyat Aceh. Saya komitmen hidupnya. Dulu komitmen perang akan saya menyerah, akan selalu selangkah pun dari Aceh. Perang aja kita nggak lari, Nggak apalagi lari. cuma hanya berpolitik kan. Ini komitmen kedua, saya akan membangun. Tapi hari ini saya mohon maaf kalau memang saya nggak dipilih saya minta diprokes ini kepada semua kalangan, baik pun masyarakat, tokoh, baik pun saya akan minta izin pindah betul dari Aceh, pindah KTP. Saya udah ada provinsi yang lain yang terima saya duduk, walaupun di mana sebab sementara duduk hidup dengan pribadi. Siap. Tapi kalau dipilih, saya akan tanggung jawab masih. Janji saya itu akan saya lakukan 5 tahun. Saya cuma 5 tahun ya, nggak akan periode selanjutnya, nggak. 5 tahun aja sekarang, nggak akan perjuangkan ini. Nggak akan nanti saya dipilih akan depan ini naik lagi, nggak. Cuma 5 tahun aja. Nggak akan berlanjut. 5 tahun saya anggap paling tidak ada hasil yang saya bicarakan tadi. Saya nggak ada urusan dengan presiden siapapun. Saya masih harap siapapun presiden yang akan dipilih, program saya ini program Aceh ini akan dibangun gitu. Karena apa? Sayang Aceh. Aceh sayang. Aceh ini jangan sampai modal yang digunakan untuk Aceh ini kepentingan nasional aja. Iya. Dari dulu waktu merdeka sampai tapi pemilu juga digunakan Aceh ini kepentingan. Jangan. Mudah-mudahan ke depan bukan digunakan untuk kepentingan nasional, tapi Aceh harus mendapat kepentingan juga. Siap. Baik, Bang Yan, terima kasih banyak atas Ya, kehadiran sama-sama. kami. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bang Yan sampaikan ini bisa didengar oleh rakyat dan juga tentu Mungkin satu saja agak saya. Ini kan ada baju nih. Nah, ini nih mungkin banyak tanya kenapa saya pakai baju ini. Sofyan Daud por DPR RI. Ini foto ini sebenarnya kan bukan, ini hampir beda ya, beda. Beda. Foto ini foto emang ini. Saya pakai baret ini. Baret merah tuh. No, zaman dulu waktu cok tring. Peristiwa Cok Tring. Dikepung memang saya di luar. Propaganda cok tring kuat. Waktu itu lawan saya turun kasar itu. Pak Rami Jalal Judu ya. Beliau kata, Sofyan Daud buka kacamata, kita akan bertempur. Cuma itu. Maka saya lihat ini saya abadikan foto ini, saya kembangkan ini, abadikan lambang ini saya kembangkan. Ini bukan pakai saja, bukan foto lukisan ini. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya, bukan asalnya. Nah, ini mungkin saya pakai ini. Hari ini saya pakai baju ini seperti hitam ini bisa semua orang bisa pakai. Di partai-partai politik pun bisa pakai, nggak ada masalah. Saya nggak pakai baju partai, pakai baju lambang lawan sendiri gitu. Jadi ini mungkin banyak bertanya kenapa Bang Inung. Jadi orang nggak ngerti ini apa masalahnya. Saya akan mengambil kenangan Peristiwa Cok Tring ya. mungkin nanti masa saya nggak hidup lagi, udah meninggal, ini masih tinggal ini saya makan buah itu ada dikembangkan. Siap. Satu sejarah yang nggak bisa lupa, ada dasarnya. Dasar ini 45 hari itu pertemuan Cetring di tahun 2000 berapa itu? 2001. Gagal Tokyo lah ya. 2001. Iya. Iya 2001. 2001 Tokyo 2002. zamannya itulah. Oke. Siap Bang Yan, makasih Ya, banyak ya sama-sama. atas kehadirannya. Yuk. Mudah-mudahan sukses semuanya. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah edisi Hendro Saki Bicara kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.